pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sulasri, Hadir, Bu. Sri Wahyuni, Hadir, Bu. Nadia Pratiwi, Hadir, Bu. kehadiran anak. Setelah Ibu mengecek kehadiran kalian, ternyata kalian semua rajin-rajin ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk semangat dahulu agar kalian semangat untuk menyambut pembelajarannya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Jalan terus, Ji. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu ajarkan hari ini. Materi hari ini tentang sifat-sifat cahaya. Tahu pengertian dari sifat-sifat cahaya? Tidak, Bu. Merupakan suatu pancaran elektromagnetik yang bisa terlihat oleh mata manusia, atau juga definisi cahaya yang lainnya adalah merupakan suatu radiasi elektromagnetik, baik itu dengan panjang gelombang kasat mata ataupun juga yang tidak. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat diuraikan. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Ada yang tahu pengertian dari cahaya merambat lurus? Tidak, Bu. Cahaya merambat lurus, untuk bisa membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus, itu bisa dilihat dari cahaya matahari yang masuk dari celah-celah jendela. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Sifat cahaya selanjutnya, cahaya ini juga dapat masuk ke dalam sebuah rumah dengan melalui jendela yang memiliki kaca. Kaca dari jendela yang bening ini dapat ditembus oleh cahaya matahari. Apabila kaca jendela itu ditutup dengan menggunakan kain warna hitam, maka cahaya itu tidak dapat menembus kaca jendela tersebut. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya atau dikenal juga dengan dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki bermacam-macam warna. Contohnya seperti pelangi. Pelangi tersebut terjadi akibat dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan. Peristiwa tersebut bisa menunjukkan bahwa cahaya ini dapat diuraikan. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Sifat keempat dari cahaya yang lainnya ialah dapat dipantulkan. Terdapat dua jenis pemantulan cahaya, di antaranya pemantulan baur serta juga pemantulan teratur. Pemantulan baur ini terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang tidak rata. Biasanya pemantulan dari sinar ini menghasilkan pemantulan tak berata.
peraturan. Dan pemantulan seratur tersebut terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang rata, mengkilap atau juga licin seperti contohnya cahaya yang mengenai cermin yang datar serta sinar hasil yang dipantulkannya mempunyai arah yang teratur. Selanjutnya, macam-macam dengan berdasarkan bentuk dan permukaan cermin ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Di antaranya cermin datar, yang kedua cermin cekung, yang ketiga cermin cembung. Cermin datar ini merupakan cermin yang permukaannya tidak melengkung seperti cermin yang digunakan oleh kita sehari-hari. Adapun sifat dari cermin datar yaitu ukuran bayangannya sama dengan ukuran bendanya. 2. Lalu jarak antara bayangan sama dengan jarak dari benda ke cermin tersebut. Ketiga, penampakan bayangan berlawanan dengan benda, seperti contohnya jika kamu bercermin. Keempat, tangan kiri kamu pada bayangan di cermin akan menjadi tangan kanan. Kelima, bayangan pada cermin datar bersifat semu atau maya. Yang keenam, lihat tetapi tidak dapat ditangkap layar. Yang ketujuh, dan bayangan pada cermin datar tegak. Selanjutnya, cermin cekung. Cermin cekung merupakan sebuah cermin yang permukaannya melengkung ke arah bagian dalam. Biasanya cermin ini digunakan yakni sebagai reflektor pada lampu mobil, lampu senter, serta juga pada sendok. Adapun sifat dari cermin cekung ini yaitu pertama, bayangan benda pada cermin bersifat tegak, diperbesar dan juga maya. Yang kedua, jika benda jauh dari cermin cekung, maka bayangannya bersifat nyata dan juga terbalik. Cahaya cermin cembung. Cermin cembung merupakan sebuah cermin yang permukaannya itu melengkung ke arah luar. Cermin ini biasanya digunakan pada kaca spion kendaraan. Bayangan dari cermin cembung ini memiliki sifat maya, tegak, diperkecil dari ukuran benda sesungguhnya. Kegiatan berikutnya adalah percobaan. Ibu akan membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ibu meminta satu perwakilan untuk mengambil perlengkapan percobaan. Ya, Bu. Agar percobaan dapat berjalan dengan baik, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas kelompok ini secara bersama-sama dan dikumpul sesuai tepat waktu. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi di atas tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sifat-sifat cahaya ada 4, yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat diuraikan. Dan keempat, cahaya dapat dipantulkan. Pintar, kita beri tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, ada yang tahu dari jenis-jenis cermin? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jenis-jenis cermin adalah cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk temannya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu berpesan kepada kalian sampai di rumah agar selalu belajar, sholat tepat waktu, dan mengaji. Iya, Bu. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu anggap kalian sudah paham. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin doanya.
Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Kita kelas tolong siapkan. Bersiap, berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Duduk. Kita ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.